Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM G701222126 dari program studi farmasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai obat propanolol dari mata kuliah kimia medisinal. Nah, slide selanjutnya, apa itu propanolol? Propanolol adalah obat yang termasuk dalam golongan beta blocker non-selektif. Obat ini bekerja dengan cara menghambat kerja dua jenis reseptor beta di tubuh, yaitu beta 1 dan beta 2. Karena cara kerjanya ini, propanolol bisa digunakan untuk mengatasi banyak gangguan seperti tekanan darah, nyeri dada, detak jantung tidak teratur, sakit kepala migrain, serta rasa cemas atau gelisah berlebihan. Jadi, propanolol punya banyak manfaat di dunia medis. Slide berikutnya, struktur kimia propanolol. Struktur kimia propanolol terdiri dari beberapa bagian penting. Ada cincin naftalen yang membuat obat ini tidak larut dalam lemak seperti sifat lipofilik, dan ini membantu obat masuk ke jaringan tubuh termasuk otak. Selain itu, terdapat juga gugus alkohol atau OH yang membantu larut dalam air. Ada gugus amina NH yang penting agar obat ini bisa menempel di reseptor beta. Nah, propanolol juga memiliki satu pusat kiral. Artinya, ada dua bentuk berbeda disebut enantiomer dan dari keduanya bentuk S. Propanolol adalah yang paling aktif. Kemudian slide-nya, implikasi struktur kimia. Nah, struktur kimia propanolol sangat mempengaruhi cara kerjanya dalam tubuh. Misalnya, cincin aromatik dan gugus amina sangat penting untuk mengikat reseptor beta. Gugus OH membuat obat ini memiliki kelarutan air yang sedang, sehingga bisa diserap tubuh. Karena struktur obat ini juga lipofilik, propanolol bisa menembus sawar darah otak, sehingga dapat bekerja di otak dan sistem saraf pusat. Slide berikutnya yaitu proses ATME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, obat propanolol ini cepat diserap jika diminum, tetapi hanya sebagian kecil yang benar-benar masuk ke peredaran darah, karena sebagian besar langsung dipecah di hati atau efek lintas pertama, sehingga bioavailabilitasnya hanya sekitar 25%. Obat ini menyebar luas ke dalam tubuh, termasuk ke otak karena sifatnya yang larut lemak. Di hati, propanolol diubah oleh enzim CYP450 menjadi bentuk aktif atau tidak aktif. Setelah itu, sisanya obat dibuang melalui urin dalam bentuk metabolit. Berikutnya yaitu hubungan struktur dan metabolisme. Beberapa bagian dari struktur propanolol seperti gugus amina dan alkohol sekunder mudah diubah oleh tubuh melalui proses oksidasi. Cincin aromatiknya juga bisa diubah menjadi lebih larut dalam air agar lebih mudah dikeluarkan lewat urin. Struktur lipofiliknya membantu obat masuk ke otak, tetapi juga menyebabkan sebagian besar obat hilang di hati saat pertama kali masuk. Jadi, struktur propanolol sangat penting menentukan bagaimana obat di metabolisme. Slide berikutnya yaitu struktur kelarutan dan aktivitas obat. Bagian-bagian pada struktur propanolol sangat menentukan kekuatan dan kerja obat. Cincin aromatik dan sifat lipofiliknya membuat obat lebih mudah menempel di reseptor beta. Sementara itu, gugus OH membantu obat larut dalam air dan diserap tubuh. Interaksi antara bagian molekul obat dengan reseptor sangat mempengaruhi seberapa kuat dan efek obat tersebut bekerja. Kemudian, stereokimia dan aktivitas biologi. Propanolol punya satu pusat kiral, sehingga ada dua bentuk ruang molekul yang disebut enantiomer, bentuk R dan bentuk S. Di antara keduanya, bentuk S lebih kuat dalam menghambat reseptor beta, walaupun biasanya obat yang digunakan adalah campuran dari dua bentuk ini, disebut
resemat. Sebenarnya hanya satu bentuk yang paling aktif. Ini menunjukkan bahwa bentuk ruang molekul atau stereokimia sangat berpengaruh terhadap kekuatan dan efek obat di dalam tubuh. Kemudian, modifikasi struktur. Struktur propanolol bisa dimodifikasi supaya obatnya jadi lebih efektif dan lebih aman. Salah satu caranya adalah dengan mengganti bagian molekul yang bentuknya mirip yang disebut isosterisme, seperti mengganti cincin naftalen. Selain itu, para ilmuwan juga mengembangkan obat jenis propanolol seperti atenolol, metoprolol yang lebih spesifik untuk jantung dan lebih aman untuk orang yang punya penyakit asma. Dengan modifikasi ini, obat ini jadi lebih cocok untuk berbagai kondisi. Nah, kita sudah masuk di slide kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari semua penjelasan saya tadi adalah propanolol adalah obat beta blocker yang menghambat kerja reseptor beta di tubuh. Struktur kimianya, termasuk bentuk ruang, stereokimia, dan kelarutannya, sangat berpengaruh terhadap cara kerja dan penyebaran obat di tubuh. Untuk proses ADME, hubungan antara struktur dan aktivitas biologis, serta modifikasi seperti isosterisme dan analog sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan obat ini. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya.